Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan hadirin yang senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, para tamu undangan, para asatidz, ustadzat, dan juga yang kita muliakan guru kita Al-Muhtaram Al-Habib Sayyid Ustadz Ahmad Muhajir Al-Mukhdar. Mengisi kekosongan ini sedikit kita mengambil manfaat, mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan kita, wawasan, keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini betul-betul mendatangkan kebaikan, keberkahan dan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk kita yang hadir, bahkan untuk keturunan kita, famili kita, dan juga lingkungan kita, bahkan juga sampai kepada orang-orang yang kita niatkan dan kita hadiahkan, serta orang-orang yang kita doakan, termasuk para pejuang Palestina, rakyat Palestina yang sedang dijajah begitu kejamnya oleh Zionis Israel. Semoga Allah berikan kekuatan bagi mereka, ketabahan dan ketinggian iman, serta para mujahidin tetap tabah kuat sampai menggapai kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan membaca doa tawassul insyaallah. Sedikit saya menguraikan tentang makna tawassul, walaupun barangkali pengulangan yang sudah mendengar akan lebih kuat lagi ingatannya, bisa lebih paham lagi, bisa menyampaikan kepada yang lain yang belum begitu paham, bisa paham insyaallah. Doa tawassul artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa dengan at-tawassul, dengan perantara. Dengan kata lain bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua cara. Bisa cara langsung tanpa perantara, bisa dengan perantara. Kita berdoa langsung pada Allah, contohnya kita mengucapkan seperti ihdinas shiratal mustaqim. Ini doa, ya Allah tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Atau doa yang lain, kita baca doa kepada Allahumma, misalnya anzil rahmata alaina, turunkan rahmat pada kami. Semua doa yang kita sampaikan kepada Allah itu secara langsung, mubasyir, tanpa perantara, tanpa tawassul. Yang kedua, doa dengan bertawassul. Misalnya Allah bihaqqi Muhammadin alihi, berikan kami misalnya rahmat, mudahkan rezeki kami, mudahkan urusan kami, ampuni dosa kami, berkat keagungan Nabi dan keluarganya. Ini dengan tawassul namanya. Seperti kita akan baca doa tawassul itu dengan perantara. Yang kita mohon kepada Allah, tapi dengan perantara. Jadi doa bisa dengan perantara, itu pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini ada ayat Al-Qur'annya yang menyuruh kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan untuk menggunakan wasilah atau perantara. Dalam berdoa kita bisa bertawassul dengan perantara.
Juga dalam hal-hal yang lain kita bisa menggunakan perantara. Kita menimba ilmu, mencari ilmu bisa dengan perantara agar dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita dengan bertawasul, artinya kita menggunakan perantara. At-tawassul bisa diartikan perantara atau media atau jembatan. Sehingga kita hidup tanpa perantara, tanpa jembatan, tanpa media mustahil akan terjadi. Seperti antum mau datang ke sini, ya kan nggak jalan kaki, pakai perantara, naik motor, ada yang naik mobil. Nah, itu alat transportasi namanya tawasul. Kita datang ke sini dengan perantara motor atau mobil. Itu namanya bertawasul. Kalau kita pergi jauh, pergi umroh ke Madinah, ke Makkah, apa mungkin jalan kaki? Tidak mungkin. Kita bertawasul menggunakan pesawat. Namanya kita bertawasul dengan pesawat sampai ke Madinah, sampai ke Makkah. Sehingga tanpa tawasul mustahil kita akan sampai ke Makkah, ke Madinah untuk umroh. Kita mau nyeberang lautan, bertawasul dengan kapal. Tadi antum dari jalan raya ke sini ada kali di situ depan, ada jembatannya. Tanpa jembatan antum nggak bisa ke sini. Bertawasul dengan jembatan. Jembatan sebagai tawasul, sebagai media, sebagai perantara. Itu namanya tawasul. Kita ini lapar misalnya. Supaya perut kita kenyang, kita menggunakan apa supaya kenyang? Kita makan makanan sebagai perantara kita, media kita, sehingga perut kita kenyang. Kita haus, kita bertawasul dengan minum air. Itu semua tawasul. Misalnya kita mau memetik buah rambutan, kita pendek, tangan kita nggak sampai, kita menggunakan apa? Bambu ya, galak bu ya. Nah gali itu sebagai alat kita untuk mengambil buah rambutan. Kita bertawasul dengan galak, dengan bambu, sehingga kita bisa mengambil buah rambutan tersebut. Itu namanya tawasul. Sehingga kehidupan tanpa tawasul, tanpa perantara, tanpa media mustahil bisa terjadi. Cuma ini tawasul dalam bentuk materi. Dalam bentuk ma'nawi juga kita tidak mungkin bisa bertawasul kepada Allah, sampai kepada Allah. Misalnya kita menerima ilmu, kita ingin dapat ilmu, kita ingin mendapatkan syariat untuk bisa beribadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji. Kalau dalam materi kita bertawasul, tanpa tawasul kita tidak mungkin bisa hidup dan tidak akan ada kehidupan. Dalam non materi dan ma'nawi pun kita tidak mungkin bisa mendapatkan hal-hal yang non materi atau ma'nawi seperti ilmu, syariat, ajaran tanpa bertawasul. Kita ingin menerima syariat untuk kita amalkan, kita perlu belajar kepada guru, pada ulama. Ini pun tawasul kita sampai kepada Imam Ma'sum, sampai kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tawasulnya benar lewat ulama, lewat marji, lewat para imam ma'sum, pasti akan sampai kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar. Itu tawasul yang diterima. Tapi ketika tawasul ma'nawiynya salah, nanti akan kesasar, tidak sampai kepada Rasulullah, tidak sampai kepada Allah, hanya mengaku saja sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah dari Allah, tapi nyatanya tidak sampai karena tawasul yang dibawanya itu salah. Jadi pentingnya kita memahami makna tawasul. Bahkan tawasul itu secara luas bukan hanya kita dari bawah untuk mencapai yang di atas, bahkan yang di atas pun perlu tawasul untuk menyampaikan sesuatu kepada yang di bawahnya. Seperti katakanlah Pak Presiden ingin memberikan hadiah kepada rakyat, pada masyarakat. Tidak mungkin presiden langsung ngasih hadiah turun ke masyarakat, begitu banyaknya seluruh Indonesia. Maka menggunakan tawasul. Perantara orang di bawahnya, lewat menteri, di bawahnya sampai kepada camat, lurah, RT, terus sampai ke bawah. Itu bentuk tawasul. Cuma tawasul dari bawah ke atas ini karena kerendahan kita tidak sampai menggapai syariat dari Allah. Dan tawasulnya Allah ke bawah itu bukan karena kerendahan Allah, tapi karena ketinggian yang sangat tinggi,
sehingga harus bertawasul untuk menyampaikan sesuatu ke bawahnya. Sehingga dengan makna ini maka Allah pun bertawasul lewat malaikat, lewat Rasulullah, lewat Imam Ma'sum untuk menyampaikan syariat kepada kita. Karena kita tidak menerima wahyu, kita tidak menerima ajaran lewat perantara. Karena itu ketika kita sangat rendah, kita sangat hina, sangat fakir, maka Allah menurunkan syariatnya, wahyunya dengan perantara lewat Jibril, lewat Nabi Muhammad, lewat para ma'asumin. Itu perantara Allah untuk sampai kepada kita. Tapi sekali bahkan berarti menunjukkan kerendahan Allah, karena ketinggian Allah yang kita tidak mencapainya, maka Allah perlu bertawasul lewat orang-orang suci agar sampai syariat kepada kita. Itu makna tawasulnya lebih dalam. Karena itu kita bertawasul kepada para ma'asumin, kepada Rasulullah, pada Zul alaihissalam. Kita berdoa pada Allah. Kalau kita yakin bahwa orang-orang ini orang yang mulia dan suci, pasti tawasul kita akan sampai. Karena kita perlu mengenal mereka, supaya kalau kita menggunakan jembatan itu kuat atau tidak, kita yakin dulu. Kalau kita ragu bawa mobil, kita mau lewat jembatan nanti roboh, itu berbahaya, nggak sampai. Kita yakin dulu ini jembatan kuat, atau ini mobil kuat, ini pesawat bisa menyampaikan, ini kapal bisa menyampaikan. Kita bertawasul dengan mobil, dengan kapal, dengan pesawat, dengan jembatan, yakin kuat pasti sampai. Begitulah kita bertawasul pada Allah. Kalau kita yakin ini Imam Ma'sum, ini orang suci, Rasulullah SAW, yakin pasti akan sampai. Tapi kalau kita bertawasul dengan orang-orang yang kita belum kenal atau kita tidak kenal, atau kemaksumannya kita belum ketahui, seperti para yang dianggap para wali yang ada di Baghdad misalnya, atau Syekh Abdul Qadir Jilani, kita belum kenal, kita belum tahu. Belum ada Quran, hadis menjelaskan tentang kemaksuman mereka. Kita masih ragu. Kita jangan bertawasul lewat orang-orang yang belum kita kenal. Yakin tidak akan sampai. Itu tentang makna tawasul secara singkat, insya Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat kita pahami dengan baik, dan kita bisa menambah wawasan kita dalam membaca doa tawasul, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.